Kita sering mengatakan Allah itu maha besar. Sebenarnya seberapa besar Allah menurut saudara? Kebesaran Allah benar-benar dialami oleh seseorang jika orang tersebut melewati hal-hal yang besar. Apakah itu persoalan besar, kebutuhan besar, kesulitan yang besar, kesukaran yang besar. Jadi bukan tidak mungkin Tuhan membawa kita kepada kesulitan-kesulitan besar, supaya bisa mengalami Allah yang besar. Bukan hanya mengakui bahwa Allah itu besar dengan mulut, atau sekedar mendengar kesaksian orang lain. Kita sendiri yang harus mengalami Allah yang besar itu. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudaraku, di Keluaran pasal 14, ketika bangsa Israel dibawa Tuhan ke tempat di mana mereka tidak bisa melarikan diri, mereka ada di tepi Laut Tiberau. Ya saudara, mereka tidak bisa ke kanan atau ke kiri, sebab kanan kiri adalah perbukitan tinggi. Sementara Firaun dan tentara-tentaranya mendekat dan siap membunuh mereka. Nah, pada waktu itulah mereka benar-benar mengalami kesulitan yang besar. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 10. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudaraku, bangsa Israel marah. Mereka merasa sudah ada di ujung maut, tinggal dimasukkan ke kuburan saja. Ini benar-benar keadaan yang sangat kritis. Kesukaran yang besar, persoalan yang besar. Tetapi Tuhan meloloskan mereka dari pembantaian oleh tangan Firaun. Tuhan membelah laut Tiberau dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut, saudaraku. Dan setelah itu, saudara, di Keluaran pasal 15, mereka menari-nari. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Saudara, persoalan besar membuka pintu kita memasuki pengalaman
mengalami Allah yang besar. Persoalan besar itu kunci terhadap ketidakmustahilan dari keadaan mustahil. Suatu ketika saya ada dalam keadaan yang benar-benar terjepit. Saya ada di mobil. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, kondisi ini kusut banget. Nah, di mobil itu, saudara, ini beberapa bulan yang lalu, saya mendengar suara Tuhan di hati saya. Kalau aku tidak bisa mengurai kekusutan ini, aku bukanlah Allah. Saya kemukakan ini kepada beberapa orang dekat saya. Kalau aku tak dapat mengurai masalah ini, aku bukanlah Allah. Artinya bukan sesembahan, bukan kekuatan yang besar. Tapi yang benar Elohim Yahweh adalah kekuatan kita. Oh haleluya, dan itu menjadi kekuatan dan penghiburan. Sesekali masih saya saksikan kepada orang-orang di sekitar saya. Kalau Tuhan tidak bisa mengurai, kalau Allah tidak bisa mengurai kekusutan ini, Dia bukanlah Allah. Sebesar apa masalahmu sampai tidak bisa diurai oleh Allah? Kekusutan apakah yang kau hadapi sampai Tuhan tidak bisa mengurai? Sebesar apa persoalan kita sehingga Tuhan tidak bisa menangani? Allah sanggup menangani. Allah sanggup menanggulangi dan menyelesaikan. Jadi kalau sekarang kita dalam masalah besar, kita belajar mempercayai Allah. Saya menyampaikan firman ini, kebenaran ini, bukan karena saya tidak ada masalah, lalu enak saja berbicara. Justru karena saya melewati masalah-masalah, sudah, sedang, dan ke depan masih terus harus melewati masalah-masalah. Beban tanggung jawab pelayanan yang begitu berat, saudaraku. Kebutuhan-kebutuhan yang begitu besar. Tapi kita percaya Allah yang besar. Dan kita melakukan pekerjaannya, bukan mencari kesenangan diri sendiri. Dan ini yang menjadi kebahagiaan kita. Kita bisa mengabdi kepada Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita merindukan kembali atau pulang ke surga dan menerima apa yang patut kita terima sebagai upah di kekekalan nanti. Bukan upah dari manusia, bukan kehormatan, pujian, sanjungan, piala, reward dari manusia. Tetapi pujian dari Allah, reward dari Allah. Selamat kepada saudara yang sekarang sedang dalam masalah-masalah besar. Selamat untuk mengalami Allah yang besar. Selamat untuk bisa benar-benar mengenal Allah yang besar. Puji Tuhan.